Beda orang sholat dengan nggak sholat itu bukan pada rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kalau sholat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, nanti dia akan susah, melarat, sakit, bangkrut. Kalau begitu logika pikirnya, nanti orang sholatnya berhenti. Selesai dia sholat, tengoknya, mak, aku sholat makin susah nih. Betul. Tetanggaku nggak sholat, makin makmur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ada sebagian manusia itu dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah hidupnya, lalu dia katakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Lalu kemudian ketika disempitkan rezekinya, disusahkan dia, lalu kata dia Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Masalah ibumu berdosa, masalah dia melawan Allah, masalah cakapnya kasar, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres, tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh, itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat? Dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Yang paling mengerikan adalah puasa tak pernah, sholat tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz, sholat tak pernah, tak pakai jilbab, puasa tak pernah, hidupnya lancar. Itu namanya istidraj. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lupa, mereka sangka Allah lalai. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak solawat, solat tahajud, solat witir, solat duha, itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling tinggi bukan jihad fisabilillah, bukan baca Quran, bukan zikir, bukan solawat. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin. Ternyata setelah diteliti, orang bersin itu dia mati 3 detik. Kenapa orang bersin itu alhamdulillah? Waktu bersin itu dia sedang off, berhenti 1 atau 2 detik atau 3 detik. Kalau bersinnya panjang bisa 3 detik. Antum waktu sedang bersin itu, antum sedang mati. Terus antum hidup lagi. Maka antum puji Allah. Maka antum bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana mungkin
penting Ustaz, doa ini bisa mengalahkan takdir, sementara takdir ini adalah ketetapan yang telah Allah berikan. Doa dan takdir. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa doa ini bisa mengalahkan takdir. Jadi antara doa dan takdir ini bisa saling mendahului. Yang mengabulkan doa Allah. Yang membuat takdir siapa? Allah. Jadi kalau Allah mau mengotak-atik takdirnya, siapa yang salah? Ini Allah SWT punya kuasa. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus merubah, wa yuthbit. Allah kuasa untuk menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita disuruh berdoa kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad SAW tentang aku, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepada aku. Ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lah. Nabi menyuruh kita berdoa. Idza da'awtumullah, kalau kamu minta berdoa kepada Allah, fa'alu fil firdaus. Mintalah kepada Allah surga Jannatul Firdaus. Dan Nabi berdoa pada malam Jumat sebelum perang Badar, yang angkatnya tangannya ke atas sampai memandang subuh. Quran menyuruh berdoa, hadis menyuruh berdoa, Nabi sendiri berdoa. Lalu ada orang tak mau berdoa, berarti pemahamannya tak benar. Lalu untuk apa doa kita itu? Pada Allah sudah menetapkan sesuatu. Allah sudah tetapkan sesuatu, mau kasih tahu kepada kita bahwa semua yang terjadi ini adalah di dalam kuasanya, bukan di luar kuasanya. Jadi kalau kita kesenangan, kebahagiaan, maka kebahagiaan kita itu pun dalam kuasa Allah. Kalau kita dalam kesusahan, jangan sangka kita makhluk salah cetak. Jangan sangka takdir kita kekeliruan. Takdir kita ditetapkan Allah. Dan kita minta kepada Allah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dalam hidup, karena kita sedang berada dalam qudrat, iradat, kuasa Allah SWT. Kalau kau senang, semua orang jadi kawan. Tapi saat kau sulit, kau akan menemukan teman sejati. Bisa untuk update status besok pagi. Kalau kau kaya, maka semua orang jadi kawan. Semua senang, semua tersenyum. Tapi saat kau susah, disitulah kau akan menemukan orang yang betul-betul almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi, dalam senang dan susah, dalam sempit dan lapang, dalam kaya dan miskin. Allah kirim kesulitan untuk melihat mana kawan, mana lawan. Hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih, karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong, karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia.